wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kimia. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang masih bagiannya konsep mol, yaitu tentang reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu apa sih, Bu? Namanya saja reaksi pembatas, ya berarti reaksi yang membatasi reaksi. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, reaksi itu di mana dia habis duluan, sehingga reaksi nggak bisa terbentuk karena ketersediaan zatnya sudah habis duluan. Misal nih ya, saya mau bikin kue lebaran, Bu. Saya mau bikin donat. Bahan bakunya tepung terigu sama telur. Tepung terigu saya punya 1 sak, Bu. Wah, saya mau bikin buahnya. Ternyata telurnya cuma ada 1 kilo. Nah, otomatis reaksi pembuatan donat itu tidak bisa berlangsung semuanya hingga tepungnya habis. Kenapa? Karena stok telurnya tidak mencukupi, hanya ada 1 kilogram. Nah, telur ini sifatnya atau perannya dia sebagai reaksi pembatas. Dia yang membatasi terjadinya reaksi pembuatan donat karena jumlah zatnya, jumlah bahan bakunya yang paling sedikit. Ya. Lalu bagaimana, Bu? Bagaimana caranya saya menghitung dan mengetahui reaksi batasnya yang mana? Lalu jumlah hasil reaksinya berapa? Nah, kalau di kehidupan nyata kan kelihatan gampang, Bu ya. Tapi kalau perhitungan kimia bagaimana? Yuk sekarang kita simak. Oke, kita mulai ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa reaksi pembatas adalah yang membatasi reaksi. Reaksi pembatas. Nah, jadi misal dia ini membatasi reaksi. Cirinya adalah habis duluan. Ya, misal saya ini pengusaha, Bu, pengusaha ayam yang crispy itu, Bu. Isinya dalam 1 paket adalah 2 ayam dan 1 nasi. Ya, ini baru bisa saya jual paket combo, Bu. Misal saya punya di stok gudang itu ada 2 ayam dan 1 nasi. Berarti bisa terbentuk 1 paket. Ya. Oke, gampang ya. Kalau saya di sini punya 4 ayam, Bu. Ternyata hanya ada 1 nasi. Bisa terbentuk berapa? Harusnya bisa 2 paket, Bu. Karena ayamnya ada 4. Nah, ternyata si nasinya hanya ada 1. Sehingga hanya terbentuk 1 paket dan sisa 2 ayam. Ya. Ini sebagai reaksi pembatas. Ya, yang bisa dijual 1. Pembatasnya adalah nasi karena dia yang membatasi reaksi, ketersediaannya yang paling sedikit. Jika saya punya ayamnya ada 5, Bu, nasinya ada 3. Oke, ya. Kalau ada 3 berarti harusnya si ayam ini harus ada 6. Ternyata tidak cukup, Bu. Hanya ada 2 paket yang bisa dijual. Ya. Oke, dari sini paham ya? Bisa membayangkan bahwa reaksi pembatas itu adalah reaksi zat yang membatasi reaksi. Kenapa? Karena dia habis duluan. Oke, sekarang kita masuk di contoh dengan persamaan reaksi kimia. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan coba praktekkan untuk menggunakan reaksi pembatas di persamaan reaksi kimia. Yang pertama, kita contohkan dengan H2O2 menjadi H2O. Reaksi pembentukan H2O. Ya, langkah pertama harus kalian cek dulu
sudah setara atau belum? Nah, ini kan kelihatan ya bahwa ini belum setara, sehingga harus setarakan dulu. Hidrogen sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Oksigen sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Sehingga koefisien harus saya ganti setengah. Bu, biar penyebutnya hilang Bu, kok welek gini koefisiennya, kalikan 2. Sehingga H2-nya ada 2, oksigennya 1, H2O terbentuknya ada 2 molekul ya. Kemudian jika Bu, saya di sini ada 10 gram, oksigennya 10 gram, berapa H2O terbentuk Bu? Berapa massa H2O yang bisa dibentuk? Jangan sampai kalian menjawab, Bu berarti total H2O terbentuk 20 gram. Salah besar ya. Bu, katanya Lavoisier begitu. Lavoisier menyebutkan bahwa massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksinya sama. Nah, sesudah reaksi kan tidak hanya H2O aja, bisa jadi ada hidrogen, ada oksigen yang sisa, sehingga totalnya 20, itu betul. Tetapi bukan berarti H2O-nya 20. Oke. Lah, terus bagaimana caranya Bu? Berarti saya harus menghitung dulu molnya masing-masing. Molnya hidrogen. Massa dibagi MR. Massanya 10 gram, MR-nya 2 ya. AR-nya hidrogen 1 karena gas hidrogen itu ada 2, H berarti MR-nya 2. Sehingga jumlah molnya ada 5. Kemudian kita cek mol oksigen ya. Massa per MR yaitu 10 massanya per MR-nya O2. MR-nya O2 adalah 32, sehingga molnya 0,3125. Ya, sudah dapat ini. Sekarang kita cek di reaksi. H2 plus O2 2H2O. Nah, di sini ada hal yang baru, yaitu tulislah mula-mula. Tulislah R itu melambangkan reaksi, kemudian S menunjukkan sisanya berapa. Mula-mula terbentuk bukan gramnya ini yang dipakai ya, kita pakainya yang mol. Sehingga mol dimasukkan di mula-mula. Molnya O2 juga sudah kita hitung, masukkan di sini 0,3125. Bu, H2O-nya berapa Bu mula-mula? H2O ya belum terbentuk toh ya. Wong belum direaksikan, masuk sudah muncul H2O kan belum. Ya. Kemudian dari sini kita akan menentukan mana sebagai reaksi pembatas. Nah, tulis di sebelah pinggirnya, boleh dimanapun, reaksi pembatas. Untuk menentukan reaksi pembatas, perhatikan. Hidrogen tulis di sini, oksigen tulis di sini, bawahnya hidrogen tulisi. Mula-mula tersedianya adalah 5 mol. Untuk koefisiennya 2. Ya. Sedangkan oksigen 0,3125, untuk koefisiennya 1. Ya, 2,5, 0,3125 dibagi 1, 0,3125. Dari 2,5 sama 0,3125, lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang O2. Oke. Karena ketersediaan jumlah zatnya sedikit, dia yang membatasi reaksi. Ini yang disebut dengan bereaksi pembatas. Oke, namanya saja pembatas, tadi dikatakan bahwa bereaksi pembatas itu yang membatasi reaksi. Dia habis, iling-iling habis, berarti gunakan di reaksi semuanya agar dia habis. 0,3125. Ya. Kemudian untuk menentukan yang dipakai bereaksi si hidrogen berapa Bu? Cek dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya 2 dibagi 1 karena koefisien O2-nya 1 yang sudah diketahui. Kali 0,3125. Yang dipakai bereaksi adalah sebesar 0,625. 0,625 ya. Yang ini habis karena semuanya dipakai bereaksi ya. Terus nanti aja boleh.
Lah ini terbentuk berapa? Koefisiennya 2 ditulis, dibagi koefisiennya 1 dikali. Kok koefisien 1 dari mana, Bu? Yang diketahui. O2-nya diketahui 1, ditulislah di bawahnya. Dikali jumlah mol yang sudah diketahui. Jumlah molnya siapa? Jumlah molnya O2, 0,3125. Sama, Bu, ya sama, 0,625. Karena koefisiennya sama, pasti jumlah molnya sama. Ya. Terus, sekarang kita akan menghitung sisa 0,3125 dikurangi 0,3125. Punya 3125 dipakai 3125, habis enggak bersisa. Ya. Yang perlu diperhatikan, sebelah kirinya tanda panah, berarti semakin lama semakin habis. Saya mau bikin donat, Bu, dari tepung sama telur. Semakin lama setelah saya reaksikan, tepung sama telurnya akan semakin habis. Ya, berarti caranya biar enggak bingung, ini garisi taruh bawahnya. Donatnya, Bu, semakin lama setelah saya campur, semakin lama semakin bertambah. Serupa dengan H2O. Semakin lama H2O akan semakin bertambah. Ya. Kemudian yang dicek lagi adalah 5 dikurangi 0,625 itu untuk menentukan berapa sisanya. Ya, berarti di sini berapa? 4,375. Oksigen karena dipakai semuanya berarti habis. Sekarang yang hidrogen dicek. Hidrogen semakin lama dia bukannya semakin habis, tapi semakin lama H2O bukannya semakin lama semakin habis, tetapi si H2O ini semakin lama semakin bertambah. Belum terbentuk, Bu, mula-mula. Pada saat bereaksi dihasilkan sekian, 0,625. Berarti pada saat sesudah reaksi, pada saat sisa, berarti juga terbentuk 0,625. Ya, Bu, berarti jawabannya ini belum selesai karena yang ditanyakan gram, ini masih mol. Barulah dijawab di sini, massa H2O terbentuk. Rumusnya ya, massa mol dikali dengan mR-nya H2O. Molnya berapa? 0,625 dikali mR-nya H2O adalah 12 ya. 18. Sehingga terbentuk 11,25 gram. Oke, berarti bukan lagi kalau saya menyebutkan H2 sama O2, Bu, ini menghasilkan H2O. Yang ini 10 gram, yang ini 10 gram. H2O-nya bukan lagi menyebutkan 20 gram. Ya, tetapi ternyata hanya dihasilkan 11,25 gram. Nah, di sini kan ada yang sisa. Sisanya apa? Si H2-nya. Yang ini mula-mulanya 20 gram sesuai hukum Lavoisier. Ternyata sesudah reaksi juga dihasilkan 20 gram. Hanya saja H2O-nya yang dihasilkan sejumlah 11,25 gram. Tetapi pada saat sesudah reaksi totalnya tetap 20 gram. Lavoisier tetap berlaku di sini. Ya, tampak ya. Oke, contoh yang kedua, yaitu jika saya punya reaksi pembentukan NH3 dari N2 dan H2 menjadi NH3. Sama seperti tadi, berarti saya harus menyetarakan dulu reaksinya. Belum setara ya, nitrogen sebelah kiri 2, sebelah kanannya 1. Sehingga koefisiennya harus kita samakan dulu. Saya akan merubah koefisien di sini menjadi 2. Nitrogennya 2 sama. Hidrogennya sebelah kanan 6, di sebelah kiri ada 2. Sehingga saya akan mengganti koefisiennya dengan angka 3. Oke.
Pertanyaannya, jika saya punya 8 gram N2 dan 10 gram H2, berapa NH3 yang terbentuk? Bukan lagi menjawab 18 gram ya. Cirinya bereaksi pembatas adalah dua-duanya bereaksi ini diketahui masanya, diketahui jumlahnya berapa. Kita tidak tahu mana yang habis ya, yang membatasi reaksi yang mana, sehingga kita perlu untuk menentukan bereaksi pembatas. Oke, langkahnya sama, berarti saya harus menghitung jumlah molnya dulu. Molnya N2, massa per mR ya, tetap masanya 8 gram dibagi mR-nya N2 ya, diingat nitrogen N2, berarti nitrogennya ada 2, mR-nya 28, sehingga 0,286 mol hidrogen. Massa per mR diketahui masanya 10 gram, mR-nya 2, berarti 5 ya. Kemudian tulis lagi reaksinya yang sudah setara, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Tulis lagi mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mulanya ada berapa? Bukan lagi menghitung yang ada di sini yang dituliskan, bukan gram, tetapi harus kita ubah ke mol. Mol yang sudah kita hitung masukkan di mula-mula, yaitu 0,286. Hidrogennya sudah dihitung jumlah molnya, ada 5 di sini ditulis. Nah, NH3 hasilnya reaksi mula-mula kan belum terbentuk karena belum direaksikan ya. Kemudian setelah tahu jumlahnya berapa, kita akan menentukan bereaksi pembatasnya. Pembatas ya. Nitrogen tulis, hidrogen juga ditulis. Mol yang tersedia untuk nitrogen 0,286. 0,286 ini digunakan untuk 1 koefisien. Sedangkan 5 yang tersedia untuk hidrogen ini digunakan untuk 3 koefisien. Ya, berarti 0,286, 5 dibagi 3 1,67. Dari 0,286 sama 1,67, yang lebih sedikit yang mana? Yang ini 0,286, sehingga N2 sebagai bereaksi pembatas. Ya, jadi nanti ketika ada pertanyaan zat mana yang berfungsi atau yang bersifat sebagai bereaksi pembatas, kalau contohnya ini ya berarti N2 ya. Kalau yang tadi H2O tadi berarti pembatasnya adalah yang apa tadi? Oksigen ya, oksigen yang membatasi, bereaksi pembatasnya. Oke, setelah tahu si nitrogen ini sebagai bereaksi pembatas, iling-iling pembatas itu adalah habis. Berarti kalau habis dipakai bereaksi semuanya, tulis yang tersedia ini 0,286, yang dipakai bereaksi juga 0,286. Nah, hati-hati untuk menentukan si yang dipakai bereaksi untuk hidrogen. Koefisien hidrogen 3 dibagi koefisien nitrogen 1 dikali molnya nitrogen yang sudah diketahui 0,286. Sehingga yang dipakai bereaksi adalah 0,858. Sedangkan sini NH3 Bu terbentuk berapa? Juga gunakan hal yang sama, koefisiennya NH3 2 dibagi koefisiennya N2 1 dikali molnya yang diketahui miliknya N2 0,286. Sehingga dia dihasilkan sebanyak 0,572 mol. Ya, dipakai bereaksi sekian itu semuanya Bu. Sisa berapa? Sama seperti tadi, kirinya tanda panah berarti semakin berkurang, kanannya tanda panah berarti semakin bertambah. 0,286 tak pakai bereaksi semuanya, berarti tidak ada sisa, habis. Oke. Terus yang hidrogen, saya punya 5 Bu. Saya gunakan bereaksi 0,858, sehingga masih ada sisa 4,141
NH3 belum terbentuk. Kemudian pada saat reaksi terbentuk 0,572 Bu. Sesudahnya sisanya berapa? Yo pada akhir reaksi terbentuk 0,572, kan ditambah ya. Sudah selesai Bu? Belum selesai. Karena yang ditanyakan ini tadi massa. Massa NH3 terbentuk. Ya, massa jangan lupa mol kali mR. Sehingga 0,572 dari ini ya, ini yang terbentuk. Nah, ini terbentuk kali mR-nya NH3 yaitu 17. Sehingga terbentuk 9,724 gram. Nah, jawabannya ini. Tapi hati-hati juga, di sini kadang juga ditanyakan hal yang lain. Yang perlu kalian ketahui adalah kalau ada pertanyaan massa H2 sisa beberapa, ya, mula-mula reaksi sisa, berarti ini yang kalian gunakan. Mol kali mR-nya. Molnya sisa 4,142 dikali mR-nya H2. Ya, bukan lagi pakai NH3, mR-nya H2 kali 2. 8,284 gram. Sisanya ini. Ya. Nah, ada lagi. Misal Bu, saya ada pertanyaan massa H2 yang dipakai bereaksi. Nah, H2-nya berapa Bu yang dipakai bereaksi? Ya berarti gunakan yang di bagian reaksi ini. 0,858 mol kali mR. 0,858 kali 2. Sehingga yang dipakai bereaksi adalah 1,716 gram. Ya. Sekarang kita cek hukum Lavoisier. Tadi yang masih bingung dengan hukum Lavoisier ya, Bu, katanya sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu massanya harus sama. Sekarang kita cek. N2 H2 2NH3. Ya, sebelum reaksi berapa? Massa sebelumnya 18. Ya. Sebelum reaksinya 18. Ya, tulis di sini 18 gram. Sesudah reaksi. Massa sesudah reaksi berarti pada massa sisa. Berarti yang sisa adalah si H2, ya, H2 dan NH3 terbentuk. Oke. Nggak bingung ya? Kita cek lagi ulang. N2, NH3, H2 dan NH3 mula-mula 8 gram. 10 gram. Pada saat reaksi ternyata NH3-nya bukan terbentuk 18 gram, Bu. Enggak. Totalnya 18 sih, Bu, padahal yang sebelah kiri NH3 hanya terbentuk 9,724 gram. Tapi kalian harus ingat bahwa di hasil akhir reaksi ada H2, ada hidrogen yang masih sisa, yang tidak dipakai bereaksi. Nah, berarti sisanya adalah H2 sisa, ya. H2 sisanya berapa ini tadi? H2 sisanya sebanyak 8,284 gram. Begitu ini di total hasilnya 18,008 gram. Tuh, hasilnya tidak jauh beda. Ini diartikan sama. Nah, hukum Lavoisier di mana sebelum reaksi adalah sama dengan sesudah reaksi. Ya. Pembatas digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengetahui NH3 terbentuknya berapa, sisanya ada berapa. Kita hanya tahu bahwa sebelum reaksi 18 gram, sesudah reaksinya 18 gram sama, Bu. Tetapi kita tidak tahu NH3-nya berapa, yang sisa juga ada berapa. Oke, jangan lagi menggunakan hukum Lavoisier di semua persamaan reaksi kimia mentah-mentah ya. Oke.